Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahhadana tahta rayatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, teman-teman semuanya, para audien, minggu lalu sudah kita berikan muqaddimah dan kemudian sudah separuh jalan dari apa yang tersampaikan. Di dalam Al-Quran ada dua kata yang digunakan oleh Allah. Satu kata untuk memuji, satu kata untuk menghinakan atau memburukkan. Kata yang memburukkan yaitu bi'sa, yang kemarin sudah kita sampaikan di beberapa ayat. Rencana pada malam hari ini kita akan naik ke atau melanjutkan yaitu kata nikmah. Ya. Kata nikmah ini adalah bentuk ismul fi'li seperti itu. Jadi sebuah kata kerja yang tidak punya bentuk mustaqotnya, ya, tidak punya bentuk mudhari, tapi dia hanya punya bentuk madhi, dan itu berbentuk nikmah. Ya. Nah, kadang ketika harus dengan fa'il yang mu'annas itu menjadi nikmat. Nah, itu ya sering kita istilah. Kemudian dalam bahasa Indonesia kadang istilah nikmat. Nah, nikmat itu sebenarnya nikmat begitu. Itu sebenarnya dari kata kerja nikmah yang kemudian karena yang diterangkan mu'annas menjadi nikmat. Nah, begitu. Meski ada bentuk mustaqot dari naima yan atau na'ama yan umu yang kemudian ada bentuk nikmatun. Nah, di dalam Al-Quran juga ada. Tetapi kecenderungan pada kata nikmat yang sering kita dengar itu dari kata kerja nikmah. Nah, begitu. Moga-moga tidak salah. Kalau ada yang salah ya nanti dikoreksi. Nikmah adalah kata yang digunakan untuk memuji sesuatu yang baik. Kalau di dalam Al-Quran salah satu contohnya ada di surat Al-Imran ayat 136, 173, ya. Jadi ada ungkapan wa ni'ma ajrul amilin, ya. Al-Imran 136, ya. Wa ni'ma ajrul amilin. Ya, sebaik-baik balasan orang yang beramal soleh. Apa yang baik di situ, ya? Apa saja balasan yang baik? Nah, kita lihat. Kalau 136 langsung ulaika jazaohum maghfirah mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Jadi orang-orang yang mau
yang mendapatkan yang segera oleh ampunan itu adalah balasan mereka adalah ampunan dari Tuhan dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ampunan dan surga itu kemudian diberi pujian oleh Allah, wa ni'ma ajrul amilin. Ya. Jadi balasan yang berupa ampunan dan surga itu adalah sebaik-baik balasan. Ya. Jadi kalau kita tarik ke 3 ayat atau 4 ayat sebelumnya, itu ada ungkapan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawatu wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah ya meminta ampun atau kejar ampunan dari Tuhanmu, itu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Bagi orang awam luasnya langit dan bumi ya bumi kita dan langit-langitnya. Padahal kalau kita ngomong bumi dan langit, nah langit kita itu di sana-sana luasnya tak terukur ya. Langit kita itu luasnya tak terukur. Maka kalau Allah memberikan gambaran tentang surga yang luasnya seluas langit dan bumi, subhanallah, luar biasa. Disediakan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Ya, siapa orang yang muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wadzarra. Mereka-mereka yang berinfak baik dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan susah. Maka yang pernah susah jangan pernah alasan lagi kosong ya. Jadi harus ngotot memang begitu ya. Jadi sering orang aduh lagi kosong nih gitu ya. Jangan begitu ya. Wal kadhiminal ghaidz ya. Dan orang yang mampu menahan amarah, menyimpan amarah. Ya, kadang kita high temper, meski high temper ya bagaimana menyimpan amarah itu penting banget. Karena amarah itu cenderung ya menuruti hawa nafsu begitu. Ya. Wal 'afina 'anil nas. Otomatis orang yang menahan amarah itu harus punya watak yang 'afina 'anil nas. Memberi maaf ya, memaklumi kesalahan orang ya, wal 'afina 'anil nas. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang ya, berbuat baik. Jadi muhsin itu orang yang berbuat baik itu jelas tata aturannya. Ya. Kita sering ngomong orang berbuat baik itu nggak jelas ya. Kalau Al-Quran gambarkannya orang yang berbuat baik itu seperti apa? Yunfikuna fis sarra wad dharra kadhiminal ghaidha afina 'anin nas. Itu baru dikatakan muhsin gitu. Selanjutnya apa muhsin itu? Ya. Walladzina fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Jadi kalau dia berbuat hal yang keji, nah ini fa'alu fahisyah. Ya, perbuatan keji itu apa? Ya, kita lihat nanti. Keji itu apa saja sih keji? Nah, salah satu ungkapan Allah tentang keji itu adalah
ya, zina itu adalah perbuatan keji, ya, zina. Ya. Jadi kata-kata fahsya wal munkar, ya, fahisyah, ya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Cek itu innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kekejian itu adalah kalau dalam Al-Qur'an yaitu zina, ya. Cek kalau nggak percaya, ya. Jadi hati-hati kata-kata Anda keji itu, ya. Innahu kana fahisyatan fa in atayna bi fahisyatin. Nah itu kata-kata fahisyah itu seperti dalam surat Al-Isra, la taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji, ya. Jadi waladina idza fa'alu fahisyatan, ya, berbuat kekejian, ya, keji salah satu arti di dalam Al-Qur'an keji itu zina, ya. Juga kalau umatnya Nabi Lut itu juga dikatakan keji itu, ya, liwat itu, ya. Jadi kemudian menikahi ibunya itu juga barang keji itu, ya. Audzalamu anfusahum. Nah, kata-kata zalim, zalamu anfusahum. Zalim itu yang paling besar itu dalam Al-Qur'an, musyrik itu innasyirka la zulmun azim. Ya, itu. Kemusyrikan itu bentuk kezaliman yang besar, ya. Maka kalau kedua idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, kemudian dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi kalau dia segera minta ampun kepada Tuhannya, wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi kalau sudah bertobat itu walam yusirru, dia tidak mengulang kembali apa yang pernah ia lakukan, ya. Jadi harus dengan kesadaran penuh, ya. Bertobat itu dengan kesadaran penuh. Jadi tidak ada, waduh kecelakaan ini. Nah itu, oh, bisa kecelakaan, hamil di luar nikah kok kecelakaan. Ya, ini hari ini hamil di luar nikah sudah jadi barang nggak tabu lagi. Ngeri sekali, ya. Orang tua cenderung malah, ya, menutup-nutupi. Jadi memang itu aib, ya, fahisyah. Jadi ada beberapa orang yang tua yang tega juga disuruh menggugurkan, ya. Jadi jika itu sudah terjadi ya biar saja, cari laki-lakinya, mau menikahi enggak, begitu aja. Kalau menurut saya harus ada begitu, jangan dibiarkan, ya. Ada benarnya juga kadang-kadang kalau ada ketua KUA nggak mau menikahkan orang yang hamil, tapi sebenarnya kan hak KUA itu kan cuma mencatat pernikahan. Tugasnya KUA itu mencatat pernikahan, kadang-kadang dia lupa tugas gitu. Tapi maksudnya juga baik gitu. Jadi kan pernah rame itu, ada seorang ketua KUA tidak mau menikahkan, ya memang bukan tugas dia menikahkan. Gitu. Tugas dia mencatat pernikahan, bukan menikahkan. Makanya dia dikatakan sebagai naib. Naib itu wakil
Nah, kadang orang tua atau orang-orang awam tidak sadar bahwa tugas menikahkan itu ada pada ayahanda, pada wali. Nah, kadang karena merasa dia tidak mampu menikahkan, juga harga diri, kadang kemudian meminta Pak Naib, ya kan gitu. Entah ketua KUA atau ya siapa begitu. Ya. Kembali kemudian ke ayat 136, ulaika jazauhum maghfirah. Nah, mereka-mereka yang berbuat demikian itu ya. Jadi orang yang selalu berharap ampunan, artinya orang yang berharap ampunan itu selalu berupaya menghindari dosa dan dia berbuat baik dalam keadaan lapang maupun sempit, gembira atau susah, ya. Kalau sudah demikian, dia akan mendapatkan ampunan dan surga. Nah, ampunan dan surga, kemudian Allah memberikan pujian, wa ni'ma ajrul amilin. Nah, kata-kata nikma ajrul amilin itu juga ada di surat Al-Ankabut, ya. Surat Al-Ankabut, kemudian di surat Az-Zumar, ya. Kita cek di Al-Ankabut apakah sebunyi dengan itu, Ankabut surat 29 ayat 58. Apakah sebunyi dengan Ali Imran? Surat ke-29 ayat 58. Sekali lagi ngaji kita ini memang ngajinya calon mubalik, maka agak sedikit lumayan begitu. Kok larinya jauh banget. Apa 5? 58. Surat ke-29 ayat 58. Ya. Nah, kita lihat di situ lengkapnya dari 56, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sungguh bumiku itu luas, fa iyaya fa'budun, hanya kepadakulah kamu menyembah. Nah, kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Waladina amanu wa amilus sholihat lanubawwi annahum minal jannati ghurafa, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh sungguh akan kami tempatkan mereka di surga. Ghurafan, ya. Nah, ghurafan itu, ghuraf itu jamak dari ghurfah yang artinya ruangan-ruangan. Jadi jangan khawatir Anda di surga nanti punya kapling sendiri-sendiri, ya itu ya. Jangan khawatir. Tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha. Nah, menempat di surga itu oleh Allah dipuji dengan ungkapan ni'ma ajrul amilin. Ya. Sungguh surga itu adalah sebaik-baik balasan orang yang beramal soleh. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 73, surat ke-39 ayat 74, ayat 74, 39, 74,
dan ayat ini surat ini sering saya baca ayat ini ya, itu. Wasiqal ladzina amanu, itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Ya, ini sering saya baca karena dulu kalau saya di belakang Ustadz Bakhtiar Khalid itu, beliau kalau ngimami sering membaca surat ini sehingga saya hafal karena jadi makmum bertahun-tahun di belakang Pak Bakhtiar Khalid di Al Khairat Dinoyo. Salah satu yang sering beliau baca adalah ini akhir surat Az-Zumar ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Jadi ayat 74 bunyi begitu. Yang mereka berucap segala puji bagi Allah yang telah melaksanakan janjinya, memenuhi janjinya, sodaqona wa'dahu wa aurasanal ardo, dan kami menempati tempat di surga sebagaimana kami kehendaki. Fa ni'ma ajrul amilin. Jadi kalau ada ungkapan aurasanal ardo minal jannah, jadi nanti di surga koyok-koyok kalau ada ungkapan ini kayak dataran surga itu bawahnya juga tanah begini ini. Apa bawaan tempat kita berpijak di surga nanti itu seperti apa? Nah, itu ada ungkapan aurasanal ardo natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Itu. Kira-kira begitu keterangannya. Ya. Kemudian diungkapkan dengan fa ni'ma atau ni'ma ajrul amilin. Kemudian balasan surga itu Allah memberikan pujian ni'ma ajrul amilin. Sungguh sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal soleh. Ya. Jadi nanti sebaliknya pada ayat 71 itu ada gambaran wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Hebatnya kalau ke surga wa futihat, ungkapannya wa futihat abwabuha ya, dan dibukakan surganya, dibukakan pintu-pintunya ya. Itu. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata para penjaganya, alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah enggak pernah datang utusan kepada kamu ya, yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memberi peringatan akan datangnya hari ini? Mereka berkata qalu bala, ya, sungguh telah datang itu ya, sekali-kali benar, walakin haqqat alaina haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, tapi memang janji Allah itu pasti benar atas orang-orang kafir ya. Qila dakhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa
maswal mutakabbirin. Jadi kadang ungkapan nikmah itu akan digandengkan dengan ungkapan bisa. Jadi kalau nikmah sebaik-baik, bisa itu seburuk-buruknya. Ya, itulah tempat kembali orang-orang yang sombong. Bagus sekali cara Allah mengingatkan pada manusia sebenarnya. Jadi orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang tidak mau taat, levelitasnya Allah kemudian memberi ungkapan yang sebenarnya ungkapan ini halus supaya orang itu sadar. Ya. Maswal mutakabbirin. Jadi neraka jahanam itu tempat kembalinya orang-orang sombong. Jadi orang kafir itu orang sombong, orang fasik itu orang sombong. Orang yang nggak taat itu adalah orang yang sombong, yang merasa dirinya mampu mengatasi segala problema hidupnya di dunia. Ya, itu ungkapan nikmah. Ya. Ada lagi yang kalau tadi berkenaan dengan perbuatan baik ya, dengan perbuatan baik seseorang ya, atau perbuatan baik orang yang beramal soleh. Nah, ungkapan nikmah itu juga dipakai di dalam Al-Quran untuk ya memuji diri Allah sendiri. Ya. Ada ungkapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi itu ungkapan Allah memuji dirinya sendiri. Ya. Jadi ada di Ali Imran ayat 173 itu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Kemudian di surat Al-An'am ni'mal maula. Kemudian wa ni'man nasir. Ya. Itu. Lambat itu masuknya. So. Oh, beserta. Itu kita lihat di nikmal Ali Imran 173 dapat sudah ya. Ali Imran 173. Ya, itu. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Jadi dalam kondisi terjepit perang itu makanya kadang orang akhirnya kalau lagi susah masyarakat Islam Indonesia zikir bareng, zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu ya. Jadi ketika perang ini salah satu keyakinan kita meski tak terucap itu harusnya memang begini. Jadi meski tak terucap itu bahwa Allah itu hasbunallah, cukup kami ini dijamin oleh Allah. Hasbunallah. Nah, itu. Orang Arab kalau ngomong sing nraktir sapa? Ala hisabiman. Nah, begitu. Ini sapa sing katene bayar? Ala hisabiman. Nah, itu. Siapa yang akan bayar ini? Ya. Maka ungkapan hasbunallah, cukuplah Allah itu sebenarnya ada ya. Artinya Allah yang menjamin kami. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan
Ya, wakil. Wakil itu apa? Ya, tempat bersandar. Ya, tempat bersandar. Wali, pelindung, macam-macam itu. Allah itu nikmal wakil. Nah, di surat apa ini Al-Anfal itu wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum, ya, nikmal maula. Nah, begitu. Allah itu maula. Nah, ungkapan maula itu luar biasa itu. Maula itu adalah ismul fa'il sekaligus ismul maf'ul. Dalam bahasa Arab memang agak lumayan untuk kata kerja satu ini, ya. Jadi Allah itu nikmal maula, ya. Sebaik-baik wali, ya, sebaik-baik tempat menyandarkan. Ada wakil, ada maula, itu hampir sama namanya. Kemudian wa ni'man nasir itu pada Al-Anfal 40 juga, ya. Nikmal maula wa ni'man nasir, ya. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong, ya. Jadi kalau dicek, karena ini di surat Al-Anfal, sepertinya, ya, kalau sudah ngomong surat Al-Anfal, ini surat yang spesial Al-Anfal ini, karena mesti ungkapannya adalah berkenaan dengan situasi di peperangan. Begitu biasanya Al-Anfal, karena Al-Anfal diawali dengan ya yas'alunaka anil anfal, ya. Jelas Al-Anfal itu berkenaan dengan harta rampasan, ya. Silahkan dicek itu ayat di ayat 40 itu. Wa in tawallau, jika mereka berpaling, fa'lamu, ketahuilah bahwa Allah itu maulakum, Allah itu pelindung, nikmat maula sebaik pelindung, wa ni'man nasir sebaik penolong. Jadi kalau ditarik ke belakang atau beberapa ayat sebelumnya, ya, itu berkenaan dengan situasi yang apa? Berkenaan perang, ya, berkenaan dengan, kita lihat aja mulai dari 30. Wa in yamkur bikal ladzina kafaru lisbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Itu jelas itu. Wa datut salalaim ayatuna qalu sami'na, qalu qad sami'na law nasa'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Jadi kalau kita melihat Al-Qur'an itu kadang jawaban orang hari ini, para agnostik yang aneh-aneh itu, Al-Qur'an sebenarnya sudah menceritakan itu. Coba aja ayat 31 itu. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat, mereka akan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini, ya. Kalau kami mendaki, pasti kami bisa mengucapkan seperti ini. Wah, begitu, ya. Jadi kadang orang mau nolak kebenaran itu caranya itu bersilat lidah semacam ini, ya. Nah, kemudian untuk meremehkan ucapan kebenaran, dia mengatakan in hadza illa asatirul awwalin. Yang demikian itu tidak lain adalah apa, cerita kosong nenek moyang, katanya begitu. Surga neraka itu cerita kosong nenek moyang. Dan dia kadang tahu ngrasakno, tahu mlebu surga awakmu. Ya. Ada orang begitu beralasan untuk menolak kebenaran. Ngomong pada kita, awakmu tahu mlebu surga? Apakah kamu pernah masuk neraka? Kok ngomong begitu? Nah, jawaban kita juga sederhana sebenarnya. Apa kamu bisa milih ibu? Ya kan, nggak bisa.
Apa kamu bisa milih tempat mati? Apa kamu bisa milih nama? Berapa banyak keterbatasannya? Apa kalau kamu sakit bisa menyembuhkan diri kamu sendiri? Ya. Kenapa tangan kamu dibikin kanan dan kiri? Kenapa tidak bikin satu? Kenapa mata kamu dibikin dua? Kenapa? Ada banyak pertanyaan yang manusia sebenarnya tidak bisa mungkir dari keterbatasan. Ya. Dengan sedikit kecerdasan yang diberikan, kemudian mereka sombong. Ya. Dan ya, wa qalu Allahumma in kana hadza huwal haq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi adzabin alim. Jadi kadang begini nantangnya kepada Allah itu, dia nantang begitu. Ya. Jadi dia ngomong amtir alaina hijaratan minas sama. Nah, kalau orang Jawa mbok disambar gledek gitu ya, gitu ya. Amtir alaina hijaratan minas, suruh menghujani batu atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Ya. Wa makana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Ya. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah tidak akan mengadab mereka kalau selagi kamu masih ada di dalamnya. Dan Allah tidak akan mengadab mereka sedang mereka mau minta ampun. Ya. Malahu mamalam Allah yu'adzibahumullah wa hum yasudduna anil masjidil haram wa makanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya, kita teruskan. Wa makana sholatum indal baiti illa muka'an au tasdiyah fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus itu sebenarnya Baitullah itu juga ada sembayangan tiap tahun ya, ada di samping itu ada pasar Uqad wa Dzul Mazaz itu, di samping ada pasar tahunan. Tapi juga sebenarnya mereka datang tahunan juga di bulan Zulhijjah. Itu mereka mengadakan peribadahan itu. Ya, hanya mereka tidak menyembah Allah, tapi malah masing-masing kabilah di seputar Makkah itu bikin patung sendiri begitu dalam sejarah menerangkan semacam itu. Ya, biar enggak kepanjangan, tetapi saya selalu mengingatkan pada teman-teman semuanya, ketika Anda bertemu dengan satu ayat yang masih gumut, masih kurang jelas, maka tarik ke belakang dan tambahkan beberapa ayat sesudahnya supaya keterangannya menjadi gamblang. Ya. Jadi supaya Anda tidak salah tafsir. Ya. Jadi kalau misalkan Anda mendengarkan khutbah atau ceramah kemudian mensitir ayat, cross check ulang. Ya, sebaik-baik mubalik adalah mengajak para jamaah untuk membaca ulang apa yang tersampaikan supaya ada koreksi. Saya juga demikian, jika ada hal yang kurang pas saya juga akan menerima koreksi, dibenarkan, sangat suka ya, karena manusia memang tempatnya salah dan dosa itu. Ungkapan fani mal maula itu ada juga di Al-Hajj, wani manasir juga ada di Al-Hajj. Ya. Itu tapi juga ada orang yang ya, hamba itu disebut dengan ungkapan nikmah ya. Contoh wahawafna li Dawuda Sulaimana.
ni'mal abdu innahu awwab. Di surat As-Sadd itu cerita tentang Nabiullah Sulaiman. Itu ada ungkapan di surat 38 ayat 30, silakan dicek. Itu 38 ayat 30. Monggo biar shot. Dan kami anugerahkan kepada Daud Sulaiman. Jadi Nabiullah Daud dikaruniai putra yang bernama Sulaiman. Ya. Daud itu dalam bahasa orang Barat menjadi bahasa Inggris menjadi David itu ya, David. Ya. Jadi jangan Poppy kalau ada orang Islam namanya David, ya itu ya. Kecuali David itu nama apa biasanya kalau di gereja diapakan? Dibaptis lah, kecuali David nama baptis lah beda, tapi ya. Jadi sebenarnya ketika masuk Islam itu nggak perlu berubah nama ya, seolah-olah kayak pembaptisan saja. Dibaptis itu diurapi ya, diurapi itu disemprot banyu suci itu ya, diurapi, ya diurapi. Jadi selagi namanya baik gitu ya, nggak usah ganti nama itu. Ya karena banyak nama ya, saya kira nama itu orang tua memberi nama itu sudah milih ya, milih supaya baik gitu ya. Ya kadang orang itu dengan nama Jawa itu nggak pede ya. Ada namanya Tarmiatun ya, nama perempuan namanya Tarmiatun, kayak nggak pede loh. Ayu kok jenenge Tarmiatun ya. Nah, itu. Akhirnya dia ngasih nama Mia itu Tarmiatun. Ya sengaja ini saya sebutkan supaya pede. Karena Tarmiatun itu juga nama yang bagus sekali. Jadi Roma Yarmi ya itu ya, Tarmiyah ya itu. Ya, tembus artinya begitu, ditembus ya, nembak. Nah, itu. Makanya juga ada orang perempuan dinamakan Tukiyati itu loh, nggak pede Tukiyati, padahal itu dari takiyah ya, karena Jawa ya itu takiyah yang artinya bersih ya. Ada nama Sumiati juga nggak pede ya. Harusnya nama Ngadiono begitu itu, Ngatijan, harusnya nama-nama itu juga pede ya. Karena ya kalau dia bertanya sungguh-sungguh pada orang tuanya mesti ada rujukan. Kadang kita itu enggak mau coba nama Paijan ya. Paijan itu kan karena Jawa ya. Asalnya ya Fauzan gitu ya. Ya itu. Iya. Itu. Tapi enggak apa-apa lah itu. Pak No, namanya sinten Pak No kanepe? Nama? Endro Gumono lho, Endro bayangkan Endro Gumuno gitu. Waduh, mati Indro Gumono. Jadi ya kembali pada itu tadi, di wawahabana li Dauda Sulaiman ya, kami anugerahi atau kami beri kepada Daud Sulaiman. Jadi
Nabi Allah Daud punya putra namanya Sulaiman. Kemudian diungkapkan ni'mal abdu. Ya. Sebaik-baik hamba. Ungkapannya dengan ni'mal abdu. Ini khusus ini ya, ni'mal abdu khusus. Karena Sulaiman menjadi raja bukan saja raja di dunia nyata, tapi bahkan raja di dunia maya. Nah, begitu. Kenapa maya? Karena Sulaiman bisa merintahkan jin. Nah, begitu. Jadi ya tinggal ini, makanya kemudian salah satu cita-cita manusia ini pengen koyo Sulaiman, ya apa iso merentahno jin ya. Angel ta wong ini bagian dari ya, mukjizat Allah, mukjizat Nabi atau mukjizat Allah yang diberikan pada Nabi gitu ya. Bayangkan kalau Nabi Sulaiman mampu mendengarkan suara semut. Ini loh, telinganya ini loh, apa ukuran kepekaan itu pakai apa istilahnya? Hertz-nya itu loh. Frekuensinya itu loh. Berapa itu telinganya ketika harus mendengarkan suara semut, begitu loh. Bisa ngajak bicara burung, nah, luar biasa itu. Makanya ungkapannya ni'mal abdu. Ya. Ni'mal abdu. Ya. Sebaik-baik hamba. Ya. Tapi yang luar biasa adalah innahu awwab. Meski Sulaiman mencapai puncak kekuasaan yang diberikan oleh Allah, ya, innahu awwab. Ya, awwab itu apa ya? Ya, mudah kembali kepada Allah, artinya benar-benar ya orang yang patuh, taat gitu ya. Jadi makanya ketika dia diberi atau dapat mukjizat bisa mendengar semut waktu itu ya, apa doa dia? Doa dia ketika dia mendengar suara semut itu apa? Oh, itu kan mau kirim surat kan. Bayangkan, jadi kalau kita baca surat As-Sadd tentang surat biasa, As-Sadd itu. Ini ahtu hubbal khairi dzikri rabbi hatta tawarat. Ya. Huruf 2 fatafiqa maskan bisuki wal anak. Kemudian Sulaiman apalagi fatana wal kana ala kursihi jasadan summa anab. Itu Rabbi fili. Ketika sampai puncak kejayaan Rabbi fili wahab li mulkan la yambagi li ahadin mim ba'di. Di saking luar biasanya, jadi enggak ada raja sehebat yang mampu menyaingi Sulaiman setelah itu. Ya, doanya begitu sampai anak Sulaiman. Bayangkan fasakhalahu rih. Ya. Angin itu lu tunduk kepada Sulaiman. Dan di dalam cerita itu ada orang duwe ilmu. Kalau dalam bahasa Jawa ilmu ini Pak Kun apa ilmu Pak Kun?
Nah, ilmu sapu angin. Nah, orang Jawa itu. Sapu angin. Ya, jadi misalkan ya wis kon berangkat dhisik, aku tak kari, gitu. Ilmu sapu angin. Tahu ketika acara berlangsung, loh kok sampean wis ning kene? Ya aku nggih. Jadi termasuk di bangunan tukang ditundukkan pada Sulaiman. Oleh karena itu bangunan kerajaan Sulaiman luar biasa. Sampai hari ini masih belum ditemukan di mana ternyata. Nah, itu. Ya. Jadi kalau orang katakan Ratu Bilqis itu dari mana ya? Ratu Boko ya itu. Yes, sakarep-karepe wis gitu. Ya. Sakarep-karepe. Jadi jadi harus menafsirkan. Jadi ketika menafsirkan itu tidak hati-hati, ya akhirnya ada ini falesi ya, kesalahan ya. Oleh karena itu sebaik-baik tafsir itu memang tafsir yang paling awal adalah ayat bil ayat. Itu, tafsir terbaik itu ayat bil ayat. Tapi yang jelas kesulitan kita memahami satu ayat di satu surat, Allah akan memberikan penjelasannya dengan ayat lain di surat yang lain. Ya, harus begitu. Hal yang sengaja disembunyikan itu supaya supaya kemudian mencarinya. Ya. Tetapi jangan berandai-andai. Kalau menurut saya pengandaian yang terlampau menyimpang itu justru nafsu yang mengedepan dibandingkan dengan otak yang jernih. Ya. Catatan bahwa cerita tentang Rasul itu kenapa hanya di seputar Makkah, itu penting karena di zaman itu komunikasi antar negara itu masih sangat minim. Oleh karena itu Nabi diturunkan Nabi lagi misalkan di hari ini, ya tentu mukjizat yang diberikan jauh lebih luar biasa. Ya, hari ini aja banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita unpredictable. Kemudian hari ini bagaimana ada touchscreen, HP yang tidak pernah terbayangkan menggunakan touchscreen, hari ini sudah menggunakan touchscreen. Ya, macam-macam yang dilihat lewat mata kita bisa lihat sakitnya macam-macam biasa. Andai kata Allah menurunkan Nabi sekali lagi atau Rasul sekali lagi, ya meski lewat salah satu ayat di dalam Al-Quran lagi, tetapi andai kata diturunkan Rasul, tentu mukjizat yang jauh melebihi ilmu pengetahuan yang muncul hari ini. Sebagai Nabiullah Muhammad ketika diutus di mana itu ada pasar tahunan, ada perayaan tahunan di bulan Zulhijjah, seluruh kabilah itu selalu memunculkan seorang penyair, ya. Dan kemudian Al-Quran turun, itu para penyair angkat tangan sudah. Karena Al-Quran ini yang sebanyak 6.000 sekian ayat, hampir ya semuanya itu qafiyah akhirnya luar biasa, sajaknya luar biasa. Bayangkan firman Allah An-Nasr misalkan, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah di situ wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian apa itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir dengan fathah ini bunyi. Ya. Kemudian ayat terakhir, innahu kana tawwaba. Banyak sama. Bayangkan hanya 4 ayat kita sudah bisa merasakan indahnya.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Mesti dibaca sebenarnya qul huwallahu ahadu, Allahus samadu, lam yalid wa lam yulad, enggak yulad. Ya. Ya. Yulad itu. Kalau dibaca sesungguhnya itu. Diwakafkan ayat itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu luar biasa. Dan kemudian ada hitungan, ada notasinya. Hitungan notasinya itu ada. Ilmu bahar namanya. Notasinya. Jadi kalau dihitung notasinya itu luar biasa. Oleh karena itu ketika nyair Arab tutup mulut itu, tidak bisa ngomong. Ya. Kemudian lagi isinya yang luar biasa. Ya meski syair Arab kuno itu juga bagus banget. Ya. Jadi kalau mereka yang pernah belajar sastra Arab itu pasti kemudian melihat Al-Quran, ya tetap nggak bisa ngomong saking banyak Al-Quran. Ya. Terus tadi tentang nikmal abdu, apalagi di ayat 44 itu juga ada ungkapan nikmal abdu, ayat 44 di surat itu. Ya. Ini siapa ini? Wa wahabna lahu wa ahlahu wa mislahum ma'hum. Ini siapa ini? Wadkur abdana. Nah, itu. Jadi ini Ayub. Ya, kemudian saking sabarnya, ya, Ayub itu kemudian dapat gelar nikmal abdu. Ya, sebaik-baik hamba. Jadi Awwab. Nah, begitu. Ya. Tinggal 10 menit waktu kita. Mungkin ada yang mau komentar, monggo. Ustaz Yasin. Sudah? Sukma? Ada yang ingin komentari? Monggo. Bertanya. Ustaz Lutfi? Cukup ya? Ya, di samping itu ada ungkapan nikmah, ini ada ungkapan satu saya baik kemarin karena ada bisa kemudian ditambah ada bisa. Nikmah itu juga nikmah kemudian ditambahi ma, tapi hanya tidak dibaca nikmah ma, ya. Kena mem ketemu mem maka kemudian itu ditasdidkan, ya. Kemudian ungkapannya dengan ni'mah. Nah, silakan di surat Al-Baqarah 271 berkenaan dengan sedekah, silakan dibuka. Al-Baqarah 271. Ini sering saya sampaikan. In tubdus shadaqat fa ni'ma hiya. Ya. Jadi jika kamu mengungkapkan atau mendohirkan, mengumumkan sedekah-sedekah itu fa ni'ma hiya, itu bagus. Wa in tukhfuha, jika kamu sembunyikan, wa tu'tuha, dan itu kemudian kamu berikan orang-orang fakir, wa wa khairul lakum, itu lebih baik. Maka saya pernah memberikan sedikit keterangan ini. Kalau sedekah berkenaan dengan bangun masjid, untuk bangun sekolahan, maka diumumkan saja, ya, jumlahnya, biar tidak. Tapi kalau juga pemberian pribadi kepada miskin atau bahkan misalkan itu harta umum, itu hendaknya mensembunyikan nama yang diberi, atau daripada fakir miskin sembunyikan, itu baik gitu.
Bayangkan orang miskin itu orang yang sudah orang fakir itu orang yang wis entekan. Lek melas iki wis entekan. Ya. Kadang orang yang jaga diri untuk tidak minta-minta itu banyak. Tapi dalam jaluk itu akeh. Ya. Maka jika kita berada pada mereka dan memberikan sesuatu, hati-hati memberi kepada mereka. Hati-hati itu maksudnya sembunyikan ojo kayak kasihan dia gitu. Ya. Kalau menurut saya begitu. Ya wallahu alam bisawab, kalau cara saya begitu. Ya saya kira ya bayangkan kalau kemudian ungkapannya yukafir ankum min sayyi'atum. Ya, Allah bin ta'maluna khabir itu jelas banget. Ya. Kehati-hatian kita dalam sedekah itu ya penting sekali ya. Apalagi langsung berhubungan dengan manusianya. Nah, kalau berhubungan dengan benda itu dinampakkan mungkin enggak ya. Sebenarnya mau disembunyikan atau mau dinampakkan itu saya kadang-kadang ada orang berbicara begitu. Tapi menurut saya lebih baik dipilah. Kalau untuk orang banyak diumumkan saja. Tapi kalau kepentingannya personal, itu memang harus sedikit ditutupi. Itu. Seorang dengan umumkan di majalah itu atau hari ini di sosmed itu agak kurang manusiawi menurut saya begitu ya. Itu. Karena ya bagi saya loh, kalau teman-teman ada yang ngomong enggak Ustaz gini-gini ya monggo saja. Nah, monggo saja. Ya, pada ayat 271 ini gambaran sebenarnya bagaimana kita menentukan manusia itu sebagai manusia yang sesungguhnya. Kita kaya atau kita miskin itu sama saja menurut saya. Oleh karena itu kekayaan jangan bikin kita sombong, kefakiran jangan bikin kita putus asa. Jadi semuanya kehidupan dunia itu dzalika alama fatak wala tafrahu bima atakum. Jadi seluruh perputaran kehidupan itu supaya kamu putus asa. Ya. Apa yang hilang dari kamu wala tafrahu bima atakum. Tidak bergembira dan apa yang diberikan kepada kamu. Itu hanya saya kira itu. Ya, kita akhiri dengan alhamdulillah. Kalau tidak ada komentar. Jadi, tidak ada. Ya, saya kira biasa pada malam hari ini kita bisa menyelesaikan kata ni'mah. Bagi yang punya Quran dicek lagi. Ya, dicek lagi firman Allah ni'mah itu. Dan bisa dicek ulang, dicek ulang, perdalam ya, lihat sawabik dan lawahik ayat agar kita menemukan makna yang dihidayahkan kepada kita. Saya kira itu Allah muwafiq ila aqwam thib. Nah, ini agak aneh ini hari ini ya. Ya, wallahu muwafiq ila aqwam thib wa huwal musta'an. Tapi ada budaya lagi nasrun minallah wa fathun thib ya. Kemudian ada lagi apa? Albirru manittaqo. Astaghfirul khairat, apalagi ini. Nah, ini kalau teman-teman IPM nun wa ma yasturun. Nanti kalau orang non wa ma yastoron. Nah, begitu. Itu nih. Saya pernah dengar di Jember itu tahun 88 ya, saya kaget juga lu. Nun wa ma yasturun kok bisa jadi non wa yastoron gitu. Ya. Istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.